beta nama Sari Marasembon, beta ketua kelompok Fakatoto, umur beta 26 tahun. Katong kelompok terbentuk tanggal 3 September tahun 2021. Katong kelompok semua jumlah 15 orang, tapi karena seleksi alam 5 keluar, sisa katong 10. Perempuan itu 7 orang dan laki-laki 3 orang. Itu beras desa nasi sampai di sana oh yang tidak mungkin itu kan tinggi dari bed oh di sana bisa oke go apa tuh bakal jangan nanti ketemu alti ini marah. Perkenalkan, beta pun nama Mulyani Sengan. Beta sebagai fasilitator desa di program transformasi ekonomi kampung terpadu Desa Liantasi, Kecamatan Siritaung Ida Timur, Kabupaten Seram bagian timur. Fakatoto ini kami ambil dari bahasa daerah yang artinya memperbaiki. Nama Fakatoto ini kami ambil sebagai motivasi untuk kami, terkhususnya anak muda, untuk memperbaiki ekonomi di desa ini, terkhusus untuk pertanian dan lain sebagainya. Jadi awal bentuknya kelompok Fakatoto itu dimulai dari beta itu lihat pemuda-pemuda yang cuma di desa ngapain, akhirnya beta ajak untuk ketemu buat kelompok, yaitu kelompok pertanian, dan beta mengajak dong itu menanam cabai. Jadi ketong terbentuknya kelompok ini mulai dari September 2021 hingga ketong kemudian mendapat anggaran demplot dari Kementerian Desa, dan jadilah kelompok Fakatoto sampai sekarang ini. Ketong punya lahan dengan luas 50 kali 50, dan saat ini ketong punya kelompok berjumlah awalnya berjumlah 15 orang dan sekarang hanya 10 orang yang bertahan. Dari 10 orang itu 2 orang yang sudah menikah dan 8-nya masih bujang. Sudah tahu? Dan dong juga sibuk di kelompok tapi punya kesibukan lain. Ada 4 orang perempuan yang di sekolah sebagai honor di TK. Ketumpu tanaman ini, ketong budidaya tanaman cabai. Ada 4 jenis tanaman cabai yang ketong tanam. Yang pertama itu dewata, kedua baskara, ketiga aura, keempat segantung. Dari 4 jenis yang katong tanam, yang paling unggul menurut katong itu yang untuk pengamatan yaitu ada dewata dan juga baskara. Dewata ini dia produksinya sangat banyak karena dia lebat, dan juga kalau itu dewata, kalau baskara dia juga lebat dan dia buahnya itu tahan lama, minimal katong taruh selama 1 minggu dia pernah busuk. Kalau segantung sama aura itu, segantung buahnya agak panjang, kalau aura dia agak pendek. Kalau baskara sama dewata dia hampir mirip panjangnya, tapi lebih berisi itu baskara. Kalau kalau segantung sendiri dia lebih tinggi, sekitar 1 meter ke atas lah. Kalau aura dia sekitar dia agak tinggi sama dengan segantung. Tapi kalau dewata dia sekitar 80 cm. Kalau baskara dia sekitar 80 sampai 90 cm.
katong tanam yang pertama katong paling pertama sekali itu katong tanam Baskara di bulan Maret, dan juga kalau katong tanam yang lain itu Dewata, Aura sama Segantung itu di bulan Juni. Tapi kalau katong panen pertama sekali itu di bulan Juni itu Baskara yang katong panen duluan. Soalnya Baskara itu yang katong tanam duluan. Kalau yang ini 3 jenis yang lainnya kayak Dewata, Aura, Segantung itu katong tanam di bulan Juni, nanti katong panen itu sekitar September. Dan alhamdulillah setiap minggu itu katong panen dari 4 jenis itu 5 kilo sampai 10 kilo. Baskara ini bagaimana? Berapa lama? Baskara ini hari ini tepat tanggal 7 dia 1 tahun. Jadi ya lihat beginilah, semua mati. Rencananya insya Allah selesai bulan puasa katong cabut akang, lalu katong bajak tanah, lalu katong tanam ulang dengan jenis yang sama yaitu Baskara. Jam kerja kalau katong kan punya kesibukan masing-masingnya di pagi, kalau Senin sampai Jumat itu kan di sekolah. Nanti kalau waktu panen katong datang itu sekitar jam 3. Jadi katong datang panen, kalau panen selesai, kalau jam perawatan kayak pemupukan ya katong datang juga harus pemupukan sesuai jadwal yang katong tentukan. Jadi satu bulan itu 2 kali pemupukan. Kalau hari Sabtu Minggu itu full dari pagi sampai sore, sekitar dari jam 8 sampai jam 5 sore baru katong balik ke kampung. Kalau katong selesai panen itu katong pasarnya di desa di Salian Tasik dan desa Keta, kadang juga di Suru, kadang juga kalau orang pesan kiloan, kalau digeser katong antar sampai sana baru jemput. Kalau kiloannya katong kali informasi dari kabupaten, kalau memang dari wilayah kabupaten dari kabupaten kalau harganya sekitaran 100 per kilo ya katong juga samakan kalau orang pesan kilo. Tapi kalau masyarakat butuhkan itu per 5.000 itu per 40 butir. Kalau pendapatan selama 1 tahun alhamdulillah sekitar 25 juta per tahun. Atau bagi per orang itu satu orang sekitar 3 juta lebih lah. Dari selama 1 tahun ini baru pernah pembagian kemarin 1-2 hari yang lalu lah. Bagi per orang itu 2 juta lebih sekitar 3. Nah, dari total bersih itu kan 25. Tapi satu orang saya dapat sampai 4 sampai 5 karena pemotongan. Kalau saya 1 hari saya masuk ya pemotongan 5.000. Nah, dari pemotongan itu atau kasih masuk di uang kas. Jadi selama ini sebenarnya saya nggak ada pembagian itu karena kesepakatan kelompok juga. Kesepakatan kelompok itu katanya uangnya disimpan dulu, nanti setelah keperluan penting untuk kelompok baru dibagi. Jadi baru beberapa hari yang lalu kelompok baru melakukan pembagian uang. Jadi dari 25 juta itu setiap kelompok mendapat sekitar 2 juta lebih. Dan memang ada potongan itu, setiap pemotongan di alpa setiap anggota. Kalau pemotongan paling terkecil adalah Siska. Kalau 25.000, Siska itu 25.000. Kalau pemotongan paling terbesar itu suami istri, itu kakak bikin dan kakak rau, sekitar 1 juta per orang. Kalau beta sendiri pemotongan 40.000. Pertama kelompoknya alhamdulillah solid, don terima masukan saran walaupun kita marah-marah dong, don tetap semangat. Dan paling ini pas panen yang paling besar itu di bulan Oktober yang
pendapatan satu bulan sekitar 2 juta lebih. Itu yang paling bangga di situ. Hingga terbentuknya Fakatoto hingga sekarang itu masyarakat di desa mulai berancang-ancang untuk mengikuti kelompok pemuda dengan masa pemuda bisa. Kenapa orang tua yang bisa? Karena katong itu anak-anak muda itu sebenarnya belajar dari orang tua, tapi dengan pertanian yang dolo-dolo. Jadi katong anak muda ada ini untuk belajar bagaimana membuat pertanian modern dengan katong sing lagi menanam begitu saja, tapi katong menggunakan mesin kemudian alat-alat canggih untuk buat pertanian di sini semakin maju. Sekarang dengan adanya Fakatoto masyarakat mulai termotivasi. Jadi di desa itu ada kelompok ibu-ibu yang dong di bagian pertanian ada yang menanam kacang, kemudian ada juga kelompok sagu. Di bagian ibu-ibu itu ada kelompok pengolahan sagu masak. Jadi selain kelompok ibu-ibu juga ada kelompok bapak-bapak yang ada juga di pertanian di bagian cabai rawit, kemudian ada yang menanam sayur pare, terus ada juga kelompok bapak-bapak yang di pengolahan sagu mentah. Jadi mengajak membuat kelompok-kelompok pertanian itu sebenarnya sing gampangnya paling susah. Dan yang paling untuk desa Lian Tasik itu yang beta bikin pendekatan itu memang bukan hal yang mudah juga, agak susah, tapi dengan bagaimana caranya ketong berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana pendekatan beta dengan masyarakat, akhirnya dong mau melakukan hal-hal yang sing semua orang bisa lakukan, yaitu karena beta merasa membuat pekerjaan kelompok itu sangat susah, sing gampang, tapi di sini alhamdulillah dengan adanya kelompok-kelompok pemuda, masyarakat termotivasi untuk membuat kelompok orang tua yang sekarang sudah jalan. Dengan adanya kelompok Fakatoto, terus hasil panen yang bagus, kemudian dong punya hasil penjualan yang bagus, hingga sekarang ya harapan beta untuk kelompok ke depan itu paling penting itu adalah menjaga semangat, menjaga api tetap menyala agar sing mati gitu, kelompok terus jalan supaya ada hasil terus menerus. Jadi dengan adanya kelompok di desa ini, terutama kelompok pemuda, membuat pemerintah desa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarudin Rumakabis, Kepala Desa Negeri Administratif Lian Tasik, Kecamatan Siritaung Beda Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Demplot yang kemarin sudah jalan, alhamdulillah, pemuda-pemuda milenial sudah menunjukkan yang terbaik, yang sudah mereka lakukan. Alhamdulillah dengan adanya kelompok Fakatoto yang dibentuk oleh tekad, alhamdulillah bisa jalan sesuai dengan apa yang katong semua inginkan. Dan berterima kasih kepada kelompok Fakatoto karena sudah memberikan jalan dan memberikan petunjuk terhadap masyarakat yang ada. Dengan adanya kelompok itu terbentuk, maka masyarakat juga punya antusias terhadap kelompok yang ada. Makanya kelompok baru ini terbentuk atas dasar kelompok-kelompok milenial. Sehingga alhamdulillah di kelompok cabai rawit yang dilaksanakan oleh Mulyani Sengen orang itu alhamdulillah sudah jalan, dan kami dari desa sangat berterima kasih karena dengan adanya kelompok milenial maka masyarakat juga punya antusias terhadap kelompok yang ada, dan alhamdulillah kelompok yang ada terbentuk itu atas dasar semangatnya kelompok itu, sehingga orang juga termotivasi sehingga kelompok yang ada juga terbentuk dan desa sudah menganggarkan itu.
Ya, bagian di pemberdayaan ini sangat penting ya, terkait dengan persoalan pentingnya 20% ini, sehingga masyarakat punya motivasi terkait dengan persoalan 20% yang sujalang ini. Peningkatan ekonomi di masyarakat, sehingga masyarakat juga merasakan karena dana yang Katong luncurkan di beberapa kelompok yang sujalang ini, terutama di kelompok sagu, kelompok jibu-jibu ikan, kelompok cabai rawit, dan kelompok kacang tanah. Itu kelompok-kelompok itu yang dari desa sudah fasilitasi. Itu bagian daripada desa mempunyai perhatian khusus terhadap masyarakat yang ada. Dan alhamdulillah sampai saat ini anggaran yang dari desa luncurkan itu sebesar 192 juta. Kalau di bagian kelompok-kelompok, 4 kelompok yang Katong sujalan di 20% yang ada terkait dengan dana desa 20%, itu di 4 kelompok yang sujalan ini satu kelompok itu 30 juta. Kelompok cabai rawit 30, kacang tanah 30 juta, kelompok jibu-jibu ikan 72 juta, dan kelompok sagu 30 juta. Ya, kelompok-kelompok itu yang dari desa sudah danahi. Dan mudah-mudahan ada kelompok-kelompok lain yang berikutnya Katong bisa danahi di 2024 yang berjalan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Rumakabis, biasa disapa Nero. Saya selaku masyarakat negeri administratif Lian Tasik. Kalau apa tanggapan saya terkait dengan Fagatoto itu, alhamdulillah sangat luar biasa. Terutama dulu masyarakat kalau beli cili di Bula, dari Bula bawa datang ke sini itu dom bali itu dom makan palingan cuma 1 hari 2 hari selesai. Tapi dengan adanya ada kelompok Fagatoto ini, alhamdulillah kalau katong bali 5.000 itu, alhamdulillah bisa makan sampai 1 minggu, sampai malahan 2 minggu. Kemudian terkait dengan kelompok Fagatoto, alhamdulillah katong dari masyarakat sangat berterima kasih karena ada kelompok Fagatoto. Kemudian dari tekad karena terutama untuk masalah ekonomi, karena alhamdulillah ekonomi masyarakat dan pemuda juga sangat membaik karena ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian adanya kelompok Fagatoto, kemudian adanya program tekad ini karena akhirnya semua masyarakat di sini langsung antusias untuk mau bikin kelompok. Jadi saya sebagai anggota masyarakat itu sangat berterima kasih kepada tekad, kemudian kelompok Fagatoto, karena adanya kelompok Fagatoto ini masyarakat semua mau berbondong-bondong untuk membuat kelompok tertentu, terutama kelompok sagu, kemudian kelompok cili, kemudian kelompok kacang dan lain sebagainya. Iya, sekarang masyarakat susah beli cili keluar lah karena adanya kelompok Fagatoto. Karena kelompok Fagatoto ini dong jual cili ini 5.000 ini dong bisa makan sampai 7 hari. Iya, kalau kemudian makanya dari masyarakat dong bilang lebih baik mendingan anak negeri dong hasil tanah katong beli daripada beli hasil luar. Karena supaya ekonomi itu berputar sekitar di Lian Tasik saja. Sejauh ini masyarakat dan desa itu sangat mengapresiasi kelompok ya. Sekarang kalau hasil panen sendiri tuh biar dari luar jual di sini, tapi masyarakat di sini lebih memilih membeli di sini daripada memilih dari luar. Karena dukungan dan apresiasi tadi. Makanya masyarakat itu katanya ngapain harus beli dari luar kalau punya anak muda dan punya anak-anak sendiri di sini. Satu momen, sebenarnya banyak momen, tapi yang beta ingat itu kelompok itu hampir seng mau berproses karena katanya capek, kemudian ada cekcok, tapi
tapi bisa dibuat kelompok untuk semangat kembali hingga saat ini. Sampai terima hasil kemarin itu untuk beta sendiri itu sangat bahagia, apalagi kelompok ya, sangat bahagia sekali. Satu kata yang paling mewakili itu tetap menjaga api di tungku tetap menyala dan api kelompok harus dijaga. Ya, alhamdulillah tekad sampai di Desa Lian Tasik, alhamdulillah tekad sudah jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai dari tingkat kontrol dari desa maupun tekad yang terkait dengan persoalan dana desa 20%, alhamdulillah sudah jalan sampai saat ini, alhamdulillah sudah jalan. Ya, dengan harapan bahwa kelompok ini terbentuk, semoga jangan cuma putus sampai di sini dan biar lanjut sampai di tahun-tahun berikut, agar supaya menjadi mata pencaharian masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa. Itu harapan kami dari desa. Oke.